Apa yang terjadi dengan timnas Indonesia sekarang ini boleh jadi adalah hal yang patut kita banggakan. Sebab dari tim senior sampai junior, Indonesia seolah punya pemain-pemain yang siap mengisi serta bertalenta. Dan berkaca dari semua kebijakan yang terjadi, termasuk program potong generasi di timnas senior, membuat citra Indonesia kini makin disorot. Apalagi kita tahu kalau timnas Indonesia sukses membuat beberapa catatan apik setidaknya dalam kurun waktu setahun terakhir. Termasuk yang terbaru, kelolosan ke round 3 kualifikasi Piala Dunia sebagai satu-satunya wakil dari ASEAN. Jelas makin membuat nama Indonesia dibicarakan bahkan dari segi apapun. Termasuk oleh media-media Italia yang gak tahu kenapa, sejak JICES berhasil tampil bagus di Venezia, citra sepak bola Indonesia juga makin meningkat di sana. Belum lagi tim Como yang dimiliki oleh orang Indonesia juga berhasil promosi ke Serie A. Serta jangan lupakan juga catatan 4 nama pemain timnas U23 yang menurut Roberto Mancini layak untuk berkarir di Italia. Dan baru-baru ini setelah kemarin viral di media Italia soal anak kecil yang namanya adalah Totti De Rossi, kini media yang sama juga menyoroti 6 pemain muda Indonesia yang punya nama dengan background pemain Serie A tempo lawas. Sesuatu yang kemudian membuktikan jika bahkan sampai hal-hal yang dirasa dalam tanda kutip receh pun, Indonesia beneran sampai segitunya disorot oleh media di negeri pizza tersebut. Maka hal yang wajar jika beberapa legend sepak bola dunia menyebut Indonesia sebagai salah satu tim paling progresif di dunia saat ini. Pesona Indonesia sepertinya juga telah merambat ke dunia sepak bola. Yap, dalam kurang lebih setahun terakhir, Indonesia benar-benar dianggap sebagai salah satu tim paling progresif di dunia. Di mana hal itu disampaikan oleh beberapa legend sepak bola dunia, seperti Nemanja Vidic, Fernando Morientes, Giorgio Chiellini, hingga Walter Zenga. Menurut Vidic, apa yang terjadi dengan sepak bola Indonesia di bawah komando Erick Thohir sebagai ketua PSSI sangatlah luar biasa. Di mana mantan pemain MU tersebut benar-benar mengapresiasi peran Erick Thohir yang totalitas dalam mensupport Sinteyong sebagai pelatih kepala timnas senior. Dan emang harus diakui kalau ketum PSSI kita yang sekarang sungguh keren banget, tentunya tanpa mengecilkan ketua-ketua sebelumnya. Erick tahu apa yang dia lakukan, dia sangat berpengalaman dan sosok yang berpendidikan. Jadi saya senang dia kembali membantu negaranya. Ini adalah langkah besar untuk sepak bola Indonesia dan tentu saja Erick Thohir. Ucap Vidic dilansir dari bola.com. Kemudian ada mantan penyerang Real Madrid dan timnas Spanyol, Fernando Morientes, yang juga mengomentari soal antusiasme publik Indonesia kepada sepak bola. Baginya ini merupakan hal yang sangat luar biasa dan ia pun berharap serta yakin kalau nggak lama lagi sepak bola Indonesia benar-benar bisa menembus level dunia. Indonesia adalah negara yang luar biasa dengan keberagaman budayanya dan saya juga menyukai makanan-makanannya. Sangat unik, di Indonesia fansnya sangat gila sepak bola. Apalagi banyak fans yang sampai rela begadang untuk menonton tim kesayangan mereka berlaga. Saya yakin tak lama lagi sepak bola Indonesia bisa meraih hal besar. Ucap Morientes dilansir dari Monitor Day. Sementara itu, mantan bek Juventus dan timnas Italia, Giorgio Chiellini, yang beberapa waktu lalu pernah secara terbuka menyampaikan dukungannya kepada timnas U23 yang akan berlaga di semifinal Piala Asia U23 melawan Uzbekistan. Menegaskan kalau Indonesia tentu bisa menjadi contoh di mana sebuah negara begitu konsen untuk memperhatikan para pemain muda. Dan potong generasi yang dilakukan Coach Shin benar-benar luar biasa baginya. Sebab di Italia pun semua orang tahu kalau Glazuri sekarang sedang dalam membangun ulang skuad pasca gagal lolos ke Piala Dunia dalam 2 edisi terakhir. Sedangkan menurut Walter Zenga, mantan penggawa timnas Italia dan Inter Milan, secara tegas mengecam media-media di Italia yang masih menganggap sepak bola Indonesia rendahan. Dilansir dari Corriere della Sera, keputusannya yang ketika itu menerima pinangan klub Liga 1 Persita Tangerang
Sebagai Director of Institutional and Infrastructure Development di awal musim 2023-2024, membuat media-media Italia menganggap kalau Walter Zenga telah salah mengambil keputusan dengan berkarir di Indonesia yang dianggap masih negara dengan level rendahan di sepak bola dunia. Tentu saja, hal itu membuat Walter Zenga nggak terima dan menegaskan kalau perkembangan sepak bola Indonesia sekarang ini udah jauh lebih baik. Dan sebagai gambaran, dalam setahun terakhir, timnas Indonesia benar-benar mampu menunjukkan progres nyata. Baginya, soal passion, orang-orang di Indonesia sama sekali luar biasa soal sepak bola. Sehingga sekali lagi ia mengecam media-media di Italia yang merendahkan sepak bola Indonesia. Di sisi lain, berkaca dari semua hal komentar tadi, wajar jika sekarang ini media-media di Italia terus mencoba mencari segala hal yang berkaitan dengan sepak bola Indonesia. Apalagi setelah ada kemungkinan pemain timnas Indonesia bisa main di Serie A, yang dalam hal ini adalah JICES bersama Venezia. Serta sebelumnya muncul catatan 4 pemain timnas U23 yang menurut Roberto Mancini layak main memulai karir di Serie B Italia. Membuat media-media di sana terus mencari apa sih yang menarik dari Indonesia. Dan saking konsennya, bahkan hal yang dalam tanda kutip receh pun beneran mereka ulik loh. Seperti nama raport anak kecil yang bernama dua legenda AS Roma dan timnas Italia, yakni Totti De Rossi. Kemudian ada juga nih, 6 pemain muda Indonesia yang namanya juga masuk media yang sama, gara-gara nama mereka mirip dengan para legend di Serie A. Dan uniknya, pemain seperti Alvarez Buffon, Arkan Kaka, Tony Firmansyah, dan Figo Dennis sekarang ini sedang berjibaku di timnas U19 yang sedang main di Piala AFF U19. Oleh karena itu, ya mungkin ini adalah sebuah hal yang bagus karena Indonesia kini benar-benar banyak mendapatkan sorotan dari media luar negeri. Sesuatu yang kayaknya nggak mungkin terjadi andai prestasi timnas atau kepengurusan PSSI masih kayak zaman jahiliyah. Yap, terlepas dari apapun, semoga segala komentar positif yang ada bisa jadi doa yang baik untuk kemajuan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dan segala hal yang buruk semoga aja segera dijauhkan, termasuk ya dari orang-orang yang kayaknya nggak mau Indonesia maju. Kemudian dari semua itu, intinya sekarang ini, media-media di Italia mulai sedikit merubah pandangan ke Indonesia. Dan nggak lagi menganggap Indonesia sebagai tim rendahan lagi. Karena ke depan, seperti yang udah ditegaskan oleh Pak Erick Thohir, kalau soal liga dan pembinaan pelan-pelan pasti akan dibenahi. Lalu soal timnas, khususnya di timnas senior, masih akan dilakukan upaya penambahan pemain dari Eropa yang mana secara kualitas lebih teruji dan berpengalaman. Karena tujuannya jelas, yakni bersaing dengan tim elit Asia untuk kemudian mencoba menembus level dunia. Dan jika beliau yang menegaskan demikian, maka nggak ada alasan lagi buat siapapun mengatakan ini hanya mimpi di siang bolong. Kan gitu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.